Geopolitik wawasan Nusantara. Geopolitik adalah hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Sedangkan menurut KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Geopolitik adalah istilah yang berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di tengah Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, serta ekonomi. Geopolitik adalah kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara. Menurut Rudolf, seorang ilmuwan politik Swedia, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atau suatu wilayah tertentu secara tradisional. Istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik, tetapi penggunaannya telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. Fungsi dari geopolitik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat berbagai fungsi wawasan Nusantara yang baik secara umum. Menurut pendapat para ahli dan pembagiannya antara lain sebagai berikut. Fungsi wawasan Nusantara secara umum. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara menurut Christine St. Kansil, SH, MHDKK, yang mengutarakan pendapat dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi antara lain sebagai berikut. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. B. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Fungsi wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai berikut. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. D. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu
sebagai geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Hal ini berarti bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kedua, sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa, terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kedudukan geopolitik atau wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan adil. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut dengan negara Timur. Sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah lama hilang.